Oke, sub yang ketiga adalah struktur Lewis ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis ya. Struktur Lewis ini diteruskan oleh Gilbert and Lewis ya, menyatakan bagaimana cara menggambarkan ya atom-atom berikatan dalam membentuk molekul dengan menggunakan lambang Lewis ya, dalam rangka mencapai kestabilan elektron yang lebih stabil ya. Struktur Lewis ini ya oleh penemunya itu dilambangkan dengan titik ya. Tapi nanti dalam penggambaran pelaksanaannya kita nanti pakai titik sama silang, itu hanya untuk memudahkan menggambarnya. Tapi sejatinya atau aslinya semuanya berupa titik semua. Oke, dalam struktur Lewis ini ya kita ada dua istilah ya, nanti ada PI pasangan elektron ikatan dan PB pasangan elektron bebas ya. Nah, struktur Lewis itu ya dalam tabel SPU benar seperti ini ya. Ini saya kasih warna biru sama merah hanya untuk memudahkan aja ya. Dalam arti untuk memudahkan biar enggak ketumpuk ya. Oke, H1 ya, taruh 1 di sini ya. 1 mau di sini, mau sebelah sini, mau atas, mau bawah, bebas ya. Yang penting itu di bagian 4 sisi. Jadi 4 sisi maksudnya entah sebelah kanan atau sebelah kiri, entah atas, entah bawah ya, bukan modelnya di samping ya. Ini untuk golongan 1A ya, mempunyai elektron valensi 1. Golongan 2A ya, mempunyai elektron valensi 2 ya, atau mempunyai 2 titik ya. Mau titiknya seperti ini boleh ya, mau sebelah sini sama atas boleh ya, terserah. Kemudian kalau golongan 3A atau mempunyai 3 elektron valensi ya, ada 3 titik seperti ini. Golongan 4A berarti ada 4 titik ya. Berarti ya, jadi nulisnya di 4 sisi, nggak boleh mengelompok ya. Jadi dalam sini misalkan ada 2, sini 1, nggak boleh. Jadi dibagi 4 sisi. Kemudian golongan 5A mempunyai 5 titik atau 5 lambang Lewis ya. Misalkan yang berpasangan sebelah atas. Ya, golongan 6A mempunyai 6 elektron valensi, misalnya berpasangan atas dan bawah ya. Sebenarnya yang berpasangan atas dan samping kanan juga boleh ya. Golongan 7A, golongan 8A ya. Ini yang sering dipakai biasanya ini ya. Jadi kalau kita hafal atom-atom ini yang sering dipakai ya. Biasanya cara menghafalnya gini. Kalau periode 2, ini periode 2 ngafalinya Li B B Cenofne ya, Li B E B C N O F N E. Kemudian kalau golongan periode 3, nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armandita ya. Itu hanya untuk mempermudah ya. Nanti minggu Ali AL Siti SI, nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armandita. Nah, itu hanya untuk mempermudah ya. Kemudian prinsipnya ya, semua elektron valensi harus muncul dalam menggambar struktur Lewis ya. Jadi elektron valensinya harus ditampilkan semua. Aturan prinsip yang kedua adalah semua elektron valensi dalam struktur Lewis umumnya berpasangan. Jadi semuanya umumnya berpasangan kecuali nanti yang pengecualian ya. Kemudian yang ketiga, semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet. Jadi sebagian besar itu oktet ya. Ada yang duplet ya, kayak yang di awal di duplet ya. Salah satunya akan sering itu nanti H ya. Jadi stabilnya dengan 2 elektron. Kemudian kadang-kadang ya, yang keempat, kadang-kadang terdapat ada yang ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Ini biasanya terjadi pada atom karbon, nitrogen, oksigen, fosfor ya, kemudian belerang. Oke, selanjutnya kita langsung masuk bagaimana cara menggambar struktur Lewis. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi dari struktur Lewis ya, contohnya ya. Oke, aturan oktet ya. Unsur golongan 4A sampai 7A ya, itu dapat mencapai oktet ya. Untuk menggambar struktur Lewis ini saya punya tips ya. Yang pertama adalah tentukan atom pusat ya. Siapa atom pusat? Atom pusat adalah atom ya yang untuk stabil itu butuh lebih banyak elektron ya. Misalnya di sini ada CH4. Siapa atom pusatnya ya? Kita lihat. Kalau C stabilnya jadi 8 butuh 4 elektron ya. Kalau H punya 1, stabilnya butuh 1. Berarti apa? Kita tentukan atom pusatnya berarti unsur C-nya ya.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk menentukan atom pusat adalah di sini yang jumlahnya sedikit siapa, ya, C atau H. Di sini C-nya 1, H-nya ada 4, otomatis atom pusatnya C. Jadi kita gambar dulu C, ya. C punya berapa elektron valensi? 4, ya. Kita gambar dulu 1, 2, 3, 4, ya. Ini elektron dari apa namanya? C. Kemudian gambar ini H-nya ada berapa? 4, ya. Kita gambar H-nya, ya, sisi sini, H, ya, sisi sini. Karena ada 4, kita kelilingkan aja 4. Nah, kemudian H-nya apa? Hanya kita kasih, misalkan kita pakai silang, ya, biar apa namanya gampang. Ini dari H, ini dari H, ini dari H, ini dari H. Nah, kita cek setiap H harus apa namanya 2. Ini setiap H 2. Kemudian C-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C-nya oktet. Ya, jadi cara gambarnya kita bagi 4 ruas seperti itu. Kemudian kita contoh soal yang kedua adalah PCl3, ya. Kita contoh soal yang kedua, kita masuk PCl3. Kalau kita lihat di sini, ya, atom pusatnya siapa? Yang jumlahnya sedikit adalah P, ya. Jadi kita tentuin P-nya sebagai atom pusat. Sini P, kita gambar P. P punya berapa elektron? Kita lihat P itu punya 5, ya, kita gambar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah P punya 5, kemudian Cl-nya ada 3, ya. Aturan tadi, ya, kalau udah berpasangan ini jangan diganggu. Jadi apa? Cl-nya kita tempelkan ke yang belum berpasangan, ya. Jadi anggap aja ini udah menikah, jangan kalian ganggu, ya. Ya, di sini. Jadi apa? Cl-nya saya pasangkan di sini, ya. Jadi nulis ini Cl 1, 2, 3. Kemudian apa? Setiap Cl itu punya berapa? Punya 7, ya. Biar berpasangan, saya tulis ini Cl-nya 1, ya. Berarti baru 1 kurang berapa? Kurang 6. Kita tulis, ya, 1, 1, 1. Ini baru berapa? Baru ada 4, ya. 5, 6, 7. Nah, Cl-nya seperti ini, ya. Di sini juga sama. Tulis dulu 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini sudah semua oktet, ya. Kemudian Cl itu sama, 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cek, ya. Cl-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet. Cl sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet. Cl sini sudah oktet. P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi struktur Lewisnya untuk apa namanya PCl3 seperti ini, ya. Jadi kita tampilkan semua dan ininya oktet. Kemudian yang ketiga, H2O, ya. H2O. Otomatis atom pusatnya siapa? Yang jumlahnya sedikit adalah atom O, ya. Kita gambar dulu atom O-nya. Di sini saya gambar atom O. O punya berapa elektron valensi? Punya 6. Nah, kita gambarnya gitu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6 di sini. Jadi gambarnya satu-satu dulu, ya. Kemudian H2O. Ini kan udah berpasangan, ya. Berarti kita tulis sini apa namanya? 1 H, ya. Sini nanti H lagi. Ini ada 1. Nah, jadi bentuk apa namanya Lewisnya H2O seperti ini, ya. Oke, ini cara hafalan, ya. Jadi cara hafalan kita udah hafal ininya. Kalau kita nggak hafal, ya, misalkan mau model yang lain H2O boleh, ya. Caranya gimana? Caranya kita gambar dulu O. O itu punya berapa? 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Seperti ini boleh, ya. Terus dipakai sama H berapa? 2, ya. Kita tulis di sininya ada H, ya. Ini yang belum berpasangan ada H. Ah, di sini apa namanya? H-nya nyumbang 1, H-nya nyumbang 1 di sini. Nah, seperti ini juga boleh, ya. Jadi nggak harus lalu sama persis dengan seperti ini. Tapi yang pertama apa? Cara gambarnya, ya. Ada 4 bagian, ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Dan mungkin biar lebih bagus lagi, kalau yang atas model posisinya seperti ini, tidur. Jadi apa namanya? Kayak seperti ini. Tapi kalau samping modelnya berdiri. Jadi sebelah sini sama atasnya, ya. Nah, ini untuk apa namanya struktur Lewis dari 3 ini. Kemudian ini semuanya mencapai oktet, ya. Jadi semuanya contoh mencapai oktet.
Ada kegagalan aturan oktet ya. Senyawa tidak mencapai oktet. Jadi golongan 1A ya, 2A, 3A ya, ini sama aja sebenarnya golongan 1A ya, 2A, 3A ya, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ya. Golongan 1A sampai 3A itu tidak mencapai oktet ya. Jadi kalau golongan 1A ditambah 1 maksimal 2, golongan 2A tambah 2, 4, golongan 3A ini ngikat 1, 1, 1 maksimal 6, jadi nggak mungkin oktet. Kita contohin BeCl2, atom pusatnya siapa? Yang jumlah sedikit Be, kita tulis Be ya, Be. Kemudian Be punya berapa? Di golongan 2 ya, atau kalau seraparan Lib ya, Be punya 2 kita tulis ya, 1, 2. Kemudian mengikat Cl berapa? 2. Sini saya gambarkan Cl-nya. 1 ya, Cl, ini Cl. Cl punya berapa? Punya 7 ya. Satunya pasangan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cek Cl-nya oktet. Ya, kemudian yang sini juga sama. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Ini juga oktet. Tapi Be-nya enggak ya. Jadi yang oktet atau enggaknya kita lihat terutama di atom pusatnya. Atom pusatnya bisa mencapai oktet atau enggak. Begitu juga dengan BF3 ya. Kalau saya gambar BF3 dia juga enggak mungkin mencapai oktet karena memang golongan 3 dia akan maksimalnya kalau menangkap satu-satu ini dia akan maksimalnya jadi 6 ya. Saya coba ya, saya punya B golongan 3 berarti punya 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian diikatkan F sebanyak 3. Ini ada F, ada F, ada F. F nya punya berapa? F itu punya 7. Sini 1, 2, 3 ya, 4 ya. Kemudian 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sini juga sama, diikatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini F-nya udah oktet semua ya, tapi B-nya hanya maksimal 6. Nah, ini yang tidak mungkin mencapai oktet. Kemudian kegagalan 2 adalah senyawa oktet berkembang ya, atau melampaui oktet atau bisa melebihi dari 8. Jadi mulai pada periode 3, golongan 5A, 6A, ya, 7A itu bisa mencapai lebih dari oktet ya. Jadi mulai dari ini P, S, Cl ya, dan nanti yang di bawahnya ya, itu bisa mencapai lebih dari oktet. Contoh PCl5 ya, PCl5. P itu punya berapa? Punya 5 ya. Aslinya gambarnya seperti ini ya. Jadi aslinya kita gambar P punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gambar itu juga kita lihat sininya ya. Kalau yang lebih dari oktet itu, ini mengikatnya 5. Ini nanti dipakai sin 1, 2, 3, kurang ya. Jadi apa? Anggap saja P ini satu lingkaran dibagi 5 ya. Jadi gambarnya bukan seperti itu lagi ya. Gambarnya gini ya. Ini ada P ya, dibagi 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, semacam kayak gini ya, semacam seperti itu. Kemudian apa? Kemudian Cl-nya diikatkan ya. Di sini ada Cl, di sini ada Cl, di sini ada Cl, sini ada Cl, sini ada Cl. Kemudian setiap Cl nyumbang 1 ya, setiap Cl nyumbang 1 dulu biar gampang. Setiap Cl 1. Berarti kurang berapa? Setiap Cl-nya kurang 6 semua ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1 ya, kemudian sini 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bentuknya kalau yang berkembang otomatis jadi agak tidak beraturan lagi ya. Jadi karena dipaskan dengan sisi lingkarannya. Begitu juga kalau mau gambar SF4, berarti apa? Kita butuh 4 yang tunggal ya.
Kalau ini kan 5 berarti butuh 5 yang tunggal ya. Ini CL-nya semua oktet tapi P-nya enggak ya. Kemudian SF4 ya. Kalau kita nggak, oh ya, saya diperlihatkan di sini. Jadi di sini PCL3 tadi oktet, di sini oktet berkembang. Ya, ini maksudnya di sini ya. Jadi apa? Golongan 4A ya, golongan apa? 5A, 6A, 7A bisa di sini oktet ya. Ini kan sini 4A sampai 7A ya. Dia bisa oktet dan juga bisa oktet berkembang ya. Jadi kalau golongan 4A selalu oktet. Tapi golongan 5A sampai 7A bisa oktet berkembang. Tergantung apa? Tergantung yang diikat ya. Tergantung apa namanya atom yang diikat itu jumlahnya berapa. Oke, sekarang kita gambar SF4 ya. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Berarti apa? S itu punya berapa? Atom pusatnya otomatis S ya, karena yang jumlah sedikit ya. S itu punya berapa? S itu oke, ini tadi gini ya. S itu punya 6 ya, elektron valensinya 6. Kemudian dibutuhkan untuk berikatan 4 ya. Jadi gini caranya. Ini S ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini aslinya ya gini. Tapi kalau seperti ini nanti yang bisa mengikat cuma 2 ini. Nah, caranya gimana? Caranya ya, misalkan yang bagian ini kita hilangkan ya, atau satu ruas dibagi 4 ya bisa ya. Gini aja paling enak. Ini 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Ya, jadi gambar SF4-nya seperti itu nanti. Kemudian diikatkan F ya. F-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Setiap F nyumbang 1. Ya, setiap F nyumbang 1 seperti ini ya. Setiap F nyumbang 1. F itu punya berapa? 7 ya. Ini baru 1 kurang 6 lagi. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentuknya seperti ini ya, SF4. Oke, kemudian kegagalan yang ketiga ya akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, kegagalan yang bagian C adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil itu tidak mencapai oktet ya. Maksudnya ganjil apa senyawanya ya? Kita hitung di senyawa ini elektron valensinya berapa? N. Kalau kita lihat N itu golongan 5 atau punya 5 elektron valensi. Kemudian O golongan 6 ya atau punya 6 elektron valensi. O-nya itu berapa? Ada 2, berarti plus 6 plus 6 sama dengan 17. Jadi apa? 17 ini kalau kalian gambar ya tidak akan mencapai oktet. Begitu juga dengan ClO2 kalau kalian gambar tidak akan mencapai oktet ya. Makanya namanya kegagalan oktet. Kita akan coba gambar ya. NO2 di sini ada N ya. Ada N, kemudian O-nya 2 kita gambar, di sini ada O, di sini ada O ya. Kemudian N punya berapa? 5 elektron valensi. Kita gambar dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian si O itu punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini punya 6 juga. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Nah, gimana cara merangkai ini ya? Perangkai yang seperti ini kita coba gambar lagi di bawah biar lebih lebih enak ya. Ini ada N, ada O, ada O ya. Cara yang pertama ya, kita sumbangkan satu-satu ya. Di sini ada bulat merah di sini, kemudian ada silang ya. Kemudian di sini punyanya O kita tulis dulu seperti ini ya. Kita cek dulu untuk O-nya berapa? Untuk O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, masih 7. Jadi kita oktetkan yang diikat dulu ya, jangan yang di tengah dulu, yang diikatkan dulu. Biar 8 gimana ya? Kita tadi baru menggunakan yang bagian ini ya, baru menggunakan yang bagian ini dan ini. Kemudian kita ambil lagi satu lagi bagian yang ini sama ini kita ambil ya. Kita coba ambil ya. Jadi yang bagian ini saya hapus ya. Ditaruh di sini silang ya. Kemudian bagian ini saya taruh sini bulat. Jadi yang dua ini saya tuliskan seperti ini.
Ya, kita cek O-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah oktet. Ya. Kemudian N-nya tinggal berapa? Karena dipakai 2, tinggal 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada O punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Gimana menyumbangkannya ya? Cara yang pertama apa? Kita sumbangkan dulu yang semuanya dari N ya. Dari N. Jadi apa namanya? Nyumbang dari N semua ya. Karena apa? Kalau nyumbangnya dua-dua nanti akan kelebihan ya. Kita sumbangkan dulu. Caranya gimana? Misalkan yang bagian ini kita sumbangkan di sini duanya. Ya, yang silang di sini saya taruh di atas. Nah, jadi bagian yang di sini saya turunkan ke sini ya. Jadi yang nyumbang dari N aja. Kemudian yang bagian ini saya naikkan ke atas. Nah, ini O-nya akan oktet ya. N-nya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi ini posisi benar ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang kalau saling nyumbang bagaimana? Antara O ini dengan antara N dengan O ini. Kalau kita kembaliin ke awal ya, yang ini saya hapus ya, kemudian ini saya hapus ya. Saya taruh di sini, kembaliin lagi ke awal. Nah, seperti ini ya. Kita cek ya. Saling nyumbang ya. Ini sama ini kita gambarkan saling nyumbang. Nah, saling nyumbang seperti ini. Nah, oke. Saling nyumbang ini O-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum oktet karena kita oktetkan yang 3 dulu. Kemudian saling nyumbang lagi ya. Yang ini saya hapus ya. Kemudian yang sini saya hapus. Saya tulis di sini seperti ini. O-nya berapa? O-nya oktet 8. Tapi N-nya berapa? 9, kelebihan ganjil. Ya. Jadi posisi ini adalah posisi yang salah. Jadi yang benar seperti tadi. Oke, sekarang bagian yang terakhir adalah menentukan PEB dan PI. Tadi PEB pasangan elektron bebas, PI pasangan elektron ikatan. Saya contohkan ada tadi misalkan ada NH3. Ya, NH3 ya, kalau kita lihat N itu atom pusatnya ya, karena jumlah sedikit ya. N kita gambar N ya, N1, kemudian H3 ya. N itu punya berapa dulu? N punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dipakai sama H berapa? 3. Ya, di sini silang langsung aja dikasih H ya, langsung dikasih H. Nah, kemudian apa sih PI PEB ya? Yang namanya PI ya di sini ya, pasangan elektron ikatan, berarti yang berikatan atau silang sama bulat. Nah, ini namanya PEI, pasangan elektron ikatan. Nah, berarti yang berikatan ada berapa? 1, 2, 3. Namanya PI-nya ada 3 pasang. Kemudian PEB, pasangan elektron bebas yang enggak dipakai. Nah, ini namanya PEB. Berarti PEB-nya ada berapa? Ada 1. Ya, oke, sekian untuk bagaimana cara menggambar Lewis. Besok saya akan tunjukkan gimana menggunakan suatu alat ya, biar lebih mudah cara menggambarnya. Oke, hari ini kita akan membuat struktur Lewis ya, menggambarkan struktur Lewis dan menentukan PI dan PEB menggunakan alat yang saya buat namanya magbone ya. Jadi ini mengandung magnet ya. Nah, untuk menggambar ini kita butuh bantuan, terutama periode 1 ada H, periode 2 Li BB Cenofne ya, Li BB CNOFNE. Ini menunjukkan nanti elektron valensinya berapa. Jadi kalau misalkan C berarti nanti Li BB C berarti 4 ya. Kemudian periode 3 nanti Minggu Ali Siti pergi sama Clara Armadita. Oke, kita gambar dulu pertama yang CH4 ya. Untuk menggambar CH4 ini kita harus tentukan atom pusatnya siapa ya. Jadi kayak kemarin atom pusat itu ya, yang pertama model yang jumlah sedikit. Di sini C-nya ada 1, H-nya ada 4. Berarti atom pusatnya C. Itu model pertama. Model kedua yang butuh biar stabil butuh banyak elektron siapa ya. Kalau C dia punya 4 ya, stabilnya caranya gimana biar 8? Menarik 4 lagi. Kalau H stabilnya dengan 2 ya, jadi dia punya 1, berarti butuh 1 lagi. Jadi karena yang lebih banyak butuh untuk stabil adalah C, berarti dia sebagai atom pusat. Contoh yang lain H2O, apa O-nya? Nah, di sini H punya elektron valensi 6,
ya, berarti stabilnya gimana? Butuh 2 lagi. Kalau H tetap butuh 1 lagi. Makanya nanti O jadi atom pusat. Ya, jadi atom pusat bisa 2 model itu. Oke, berarti kalau CH4 atom pusatnya C. Ya, kita masukkan ya, C punya 4 elektron valensi. Ingat cara gambarnya ya, menaruhnya itu dibagi 4 sisi. Nah, seperti ini. Ya, dibagi 4 sisi seperti ini. Nah, oke. Kemudian berikatan dengan H. H-nya ada berapa? H-nya ada 4. Saya masukkan H. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian atom H punya berapa elektron valensi? 1. Nah, saya masukkan satu-satu seperti ini. Nah, inilah namanya struktur Lewis dari CH4. Ya. Nah, dari CH4 ini kita akan tanya Pi-nya berapa, PiB berapa ya. Pi itu pasangan elektron ikatan, PiB pasangan elektron bebas ya. Yang berikatan CH4 berarti yang berikatan ini yang warnanya beda ini ya. Berarti ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4. Jadi atom C ini memiliki 4 pasang Pi ya. Kemudian PeB ya. PeB C ini nggak punya PeB ya, karena dipakai untuk berikatan semua. Berarti PeB-nya 0 atau nggak ada. Ya, kita coba H2O ya. Saya tarik ke sini biar gampang ya. H2O. Di sini. Atom O punya berapa elektron valensi? Kita cari ya. O itu punya 6. Saya tuliskan di sini 6 ya. 1 ya, 2, 3, 4 ya, seperti ini 4, kemudian 5 ya, 6-nya misalnya di sini. Nah, sini aja deh 6 ya. Oke, gambar seperti ini aja. H2O atom pusatnya O karena jumlahnya sedikit ya. O. Kemudian H-nya ada berapa? 2. Saya taruh hanya di sini sama di sini. Nah, kemudian H punya berapa elektron valensi? 1, ini 1 ya. Jadi kalau kita cek ya, atom O itu akan punya 8 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom H-nya stabil dengan 2 elektron valensi. Ya, inilah struktur Lewis dari H2O. Berarti Pi-nya berapa? Yang berikatan 1, 2. Berarti ada 2 pasang Pi ya. Kemudian PeB-nya berapa? Nah, ini yang warnanya sama di atom pusat 1, 2. Berarti ada 2 PeB. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke NH3 ya. Otomatis atom pusatnya N karena jumlahnya sedikit ya. Saya tarik ke sini aja ya. NH3. Nah, saya tarik N. N itu ya, kalau kita lihat dia punya 5 atau ngafalinnya LiBBCN ya. N itu punya 5. Saya taruh elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4. 5-nya di sini misalnya. Berikatan sama H berapa? 3 ya, taruh hanya di sini yang tunggal-tunggal ya. Jadi naruhnya yang masih sendiri-sendiri ya. Jangan yang dia berpasangan tapi di sini. Nah, kemudian saya masukkan elektron valensinya satu-satu dari H seperti ini. Oke, kita dapatkan struktur Lewisnya seperti ini. Kita cek N itu punya berapa elektron valensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi punya 8 elektron. Ya. Kemudian kalau H sekarang punya masing-masing 2, sudah stabil semua. Ya. Jadi ini gambar struktur Lewisnya. Kita cek Pi-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 Pi ya. PeB-nya cuma ini aja, 1 pasang ya, tulis 1. Kemudian F2. Kita buat F2. Saya tarik semua ininya. Ya, tarik semua. Oke, F2. Saya ambil F ya. F itu punya elektronnya berapa? LiBBCNOF punya 7 ya. Saya masukkan 7. Misalnya yang sini hijau dulu. 1, 2, 3, 4 ya, 5, kemudian 6 ya, 7. Jadi F punya 7 ya. F punya 7 ini ya,
Kemudian di sini ada F lagi karena F2 ya, berarti ada F lagi. Nah, sini ada F lagi. Saya ambil 7. 1 2 3 ya. 4 5 6 7. Ini ada 7 semua. Oke. Jadi seperti ini boleh ya. Cuman ada teknik ya. Kalau kita mau menggabungkan misalkan ini ada F sama F, usahakan yang di sini satu dan di sini jangan berpasangan, tapi kita taruh di sini. Jadi modelnya apa? Model biar gampang menyambungkan atau menghubungkannya. Ya, jadi apa? Ini bisa kita modelnya F nyumbang 1, F yang ini nyumbang 1. Ya. Ini kita cek F ini berapa elektronnya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau gini PI-nya berapa? Ya, karena ada 2, ya kita anggap berarti pusat semua. Ya, berarti PI-nya berapa? 1, cuma ini aja. Ya, jadi PI-nya itu ada 1. PB-nya berapa? Bebasnya karena nggak ada pusat, hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang elektron bebas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PF3. PF3 ya. Oke, saya tarik ke sini dulu. Kita buat PF3. Oke, buat PF3. P, saya masukkan P ya. Kalau dari hafalan nanti minggu Ali Siti pergi. P, berarti P punya 5. Oke, saya kasih warna kuning. Ya, saya kasih warna kuning 2 3 ya 4 5 misalkan seperti ini. Nah, sini aja di atas saja terus ya. Oke, ini ya P. Kemudian F F5 berarti kita F3 masukkan F-nya 1 2 3 ya. Kemudian setiap F itu kita masukkan elektronnya masing-masing 7 ya. 7 satunya pasangkan ya, 2 3 4 ya, 5 6 7. Kita cek F ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil F yang sana ya. F yang sini kasih ini 1 ya, ini baru 1 F nya elektronnya 2 ya, 3 4 ya, 5 6 7. Ini F-nya seperti ini. Ya. Jadi hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini F yang sini sudah stabil. F yang sini ya, kita masukkan 1 ya. Kemudian 2 ya, 3 4 ya, 5 6 7. Ada. Kita hitung dia sudah stabil. P-nya gimana? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. F-nya ada 8 juga. Berarti apa? PI-nya punya berapa? 1 2 3 ya. Dia punya 3 pasang PI. Ya, punya 3 pasang PI. Kemudian PEB-nya berapa? Ya. Kalau kita lihat di sini dia punya 1 ya. Nah, yang ini juga sebenarnya namanya PEB ya. Tapi apa? Ini PEB-nya dari F ya. Ini juga namanya pasang elektron bebasnya dari F. Yang kita maksud di sini PEB adalah PEB-nya dari atom pusat ya. Kemudian kalau PF5 gimana? P punya 5, 1 2 3 4 5 dipakai semua. Misalnya saya geser ke sinilah ya, biar ngerubah-ngerubah ya. Di sini nanti ada F ya. Di sini ada F lagi. Kita pasangkan 1 2 ya, 3 kemudian 4 ya, 5 6 7. Jadi semerawut ya kayak gini. Ini kalau PF, yang ini stabil 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang sana kita stabilkan juga 1 2 1 2 ya, kemudian 3, turunin aja 3 ya, 4 5 ya, 6 7. Nah, udah ya 7 ya. Jadi ini juga sudah 8.
Inilah gambar PF5 ya, bentuknya seperti ini. Berarti PI-nya berapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti PI-nya itu ada 5. Ya, PI-nya itu ada 5. PEB-nya berapa? Ya, PEB-nya berapa? Nah, kita cek dulu ya. Oke, 5 dulu. Nah, PEB-nya ada nggak? Nggak ada. Atau pusatnya nggak ada, berarti PEB-nya 0. Nah, ini ya sampai PF5. Kemudian kita buat SF2 ya, SF2. Nah, misalnya saya geser aja ke sini biar gampang ya. SF2 ini S ya. Punya berapa? 6. Saya masukin 6. Ini aja warna yang kuning. 1 2 ya, 3 4 ya. Kemudian 5 ya. 6-nya misalnya di sini. SF2 berarti F-nya ada 2, 1 ya, 2-nya di bawah ya, ditempatkan yang masih ininya 1 ya. Kemudian F-nya ada 7, masukin 1 ya, 2 3 4 ya, 5 6 ya, kemudian 7. Nah, seperti ini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, F-nya udah stabil. Sekarang F yang ini ya, 1 ya, 2 3 4 ya, 5 6 7. F ini juga stabil udah ya, 8. Berarti SF2 punya berapa PI? Dia punya 1 2 PI ya. Dia punya 2 PI. PEB-nya berapa? 1 2. Dia punya 2 PEB juga ya. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir SF4. Bagaimana kalau SF4? Ya udah, kita yang yang salah satu sini kita desain gini aja ya. Gini aja. Sini ada F. Sini ada F lagi. Nah, gini. Ya, masukin 1 2 3 4 ya, 5 6 7. Ya, ini sudah stabil F yang sini. Sekarang F yang sini kita stabilkan ya. 1 2 3 4 ya, 5 6 7. Nah, yang S ini juga, F ini juga sudah stabil. Berarti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Berarti PI-nya berapa? 1 2 3 4. PEB-nya 1 ya. Berarti PI-nya 4, PEB-nya 1. Oke. Saya punya cara yang cepat ya. Gimana cara menentuin PEB sama PI, tapi tanpa menggambar, tapi pakai bantuan tangan ya. Saya contohkan, misalnya saya contohkan ya. Di sini ada misalnya SCl6 ya. SCl6 ya, berarti apa? 6 ini menunjukkan PEI ya, berarti PEI-nya ada 6. PEI-nya ada 6. PEB-nya berapa? Ya, untuk mencari PEB ya, caranya gimana? S itu punya berapa? Punya 6. Dipakai sama Cl berapa? 6. 6 kurangi 6 0. Berarti dia nggak punya PEB. Ya. Contoh yang lain ini, misalkan kenapa NH3 PI-nya 3, PB-nya 1 ya. Jadi kalau saya contohkan NH3, otomatis dia PEI ya, PI-nya 3. Ya, karena 3. PEB, gimana mencari PEB-nya ya? Mencari PEB-nya N itu punya 5 ya, punya 5. Dipakai sama H berapa? 3. Berarti sisa ya, punya 5 dipakai 3. Sisa 2. 2 itu berapa pasang? 1 pasang. Berarti PI-nya ada 1. Nah, cocok dengan yang ada di sini. Ya. Nah, itu cara bagaimana mencari PI-PB tapi tanpa menggambar. Kalau mau menggambar seperti ini, ya. Oke, kita ketemu lagi di yang lain, video yang lain.